Hidup tak selalu memberi kenyamanan. Seringkali kejutan datang dalam keadaan menantang. Maka, tinggal kita pilih dengan bijaksana. Tetap diam dan berakhir dengan seandainya, atau mengambil kesempatan dan menikmati sensasinya. Hidup semestinya bukan hanya dihabiskan untuk terus mengeluh, sebab jalan hidup setiap orang jelas berbeda. Namun seharusnya berakhir pada rasa yang sama, rasa bersyukur. Menikmati ritme dengan versi terbaik diri kita jauh lebih baik daripada terus mengeluh dan tidak melakukan apa-apa. Mencari dan menemukan jati diri memang selalu soal waktu. Kadang kita perlu jeda untuk mengingat kembali perjalanan yang telah kita lalui, kemudian menentukan kemana kita selanjutnya. Sampai pada akhirnya kita dapat memahami semua pertanyaan. Untuk apa kita ada? Sebagai seorang pengembara yang sedang melanjutkan sebuah perjalanan, saya tidak ingin semua ini sekedar untuk keren-kerenan. Perjalanan kali ini bukan hanya tentang hutan, gunung, atau lautan, tapi lebih dari itu. Oke, selamat pagi. Sekarang kita di jam 7 pagi kurang lebih. Kita lagi tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok, dan bersiap langsung ke Sebalu. Syala Bali sebelum Sumbawa, di situ saya menyajikan sejuta pesona Lombok namanya. Hidup aman nyaman, disinilah tempatnya. Datang mengunjungi, kamu sambut sukacita. Tak banyak gedung tinggi, kau pasti tahu Rinjani. Gunung tinggi cantik seksi, idamannya pendaki. Buntu waktu weekend, cabut aja ke Gili. Chillin di Lava Whiskey, di Evo kita party. Di jalan enggak macet, kalau masuk jalan bypass. Adu kebut di jalanan, silakan kau tancap gas. Panas aspal dilibas, kita tembus senggigi. Kita santai dulu, sunsetnya tunggu di sini. Hawaii masih bikin minumnya vodka dan ice. DJ spin dan lagunya vanilla ice. Waiters balik nanyain, mas pesen french fries. Ku jawab boleh aja asalkan dapat french fries. Kanan macem-macem manis pedas sampai asam. Mulai bumbu biasa sampai yang wanginya tajam. Sekarang kita mau bersih-bersih, mandi, istirahat sebentar, baru memikirkan mana lagi selangkah selanjutnya. Sintang gila benang kelambu, benang setokal. Hiu kelap mayung putih, mangku sakti jamin pegel. Agak selatan dikit, balik. Jadi hari pertama kita sampai di Lombok, kita menuju ke rumah Kak Dan. Dan kita menginap di rumah brother kita. Balik lagi. Kita sudah ada di Lombok nih. Di tempatnya siapa nih? Ya di Lombok, kita nih di Mataram. Tepatnya di Pagutan ya. Di tempatnya Kak Dan sih kalau orang sini. Akamsi ya, SOS ya. Iya, kita masuk aja ya kan. Masuk aja. Biar tahu jenis dan bentuknya kan gitu. Kita bagaimana supaya tahu nih orang-orang sini kayak gimana sih Akamsinya ya kan? Asik. Kita pantengin lah. Rumahnya emang Agak- terawat ya, Agak horor gitu ya. Agak rumahnya agak crispy. Brother. Jadi selamat datang buat T1M. Ini boleh duduk ya? Boleh. Jadi Lamaan nggak ditawarin. anggap kayak rumah sendiri aja ya. Maaf rumahnya seadanya. Nikmatin Lombok sepuasnya. Enjoy aja ya Iya. teman-teman ya. Ya. Anggap kayak rumah sendiri aja. Yang penting bersih. Asik. Lestari alamku. Selama di sana ya kita bantuin masak. Jadi beliau sendirian, kita masak bareng, kita makan bareng. Ya seru-seruan lah kita di sana. Terima kasih Kak Dan. Jangan kapok ya nampung saya Kak Dan. Jadi sorenya kita langsung dijemput dengan salah satu brother kita yang kebetulan punya hajat adiknya nikah. Jadi kita diajak ke acara keluarganya makan bareng. Ya di sana kita ketemu dengan saudara-saudara yang lainnya dari hip hopnya ya, anak-anak hip hop Lomboknya. Kita sekarang ada di salah satu rumah makan. Kebetulan ada yang punya hajatan. Cheers dulu mas.
Setelah itu dari sana kita mampir ke Chicken Show. Kita ngumpul bareng di sana, Kak. Malam keakraban ya, duduk adat. Persahabatan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Sekalipun kita ada di belahan dunia lainnya, sahabat tetaplah sahabat. Saat kita bertemu kembali, ada haru, ada canda, ada tawa, ada kehangatan, dan selalu ada cerita-cerita baru yang selalu kita bagi. Setelah 2 hari kita ada di Mataram dengan saudara-saudara kita, ya, kita coba untuk explore gunung di Lombok, itu Rinjani. Ya, tapi sayangnya kali ini Rinjani masih ditutup ya karena masa pandemi dan situasi cuaca yang kurang baik. Jadi kita coba untuk cari di sekitaran Rinjani itu ada apa aja. Jadi ada Bukit Pal Jepang, ada Pegasingan, dan salah satunya kita ada di Pegasingan. Rencana awal kita memang mau ke Pal Jepang karena mungkin di sana cuacanya kurang baik. Kita memilih untuk opsi kedua di Pegasingan pada saat ini. Oke, sekian dari saya. Setelah ini kita akan kemana lagi? Yuk kita akan lanjut. Setelah melalui perjalanan panjang dari Denpasar, Bali ke Mataram, Lombok, menyeberangi lautan dan bermalam di Selong, kini saatnya kami melanjutkan kembali perjalanan untuk menjambangi Sembalun, surganya para pendaki. Karena cuaca saat ini sedang hujan dan sangat tidak bersahabat, kami tunda hingga hujan sedikit reda. Sekitar pukul 9 pagi, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Sembalun, aku datang. Jadi sebelum nyampe ke Sembalun, kami singgah di gerbangnya Taman Nasional Gunung Rinjani. Kita berhenti sebentar sana, istirahat, merokok, foto-foto, lalu kita melanjutkan perjalanan ke Sembalun. Jadi di tengah perjalanan sebelum ke Bukit Pegasingan, di tengah perjalanan tuh ketika masuk kawasan hutan Sembalun, hujan lebat banget dan angin kencang. Tengah-tengah jalan ada pohon tumbang tepat di depan kami. Hampir aja kita kena jatuhan pohon tumbang ya, tapi beruntungnya kita pelan-pelan sana, nggak buru-buru. Jadi selama ada pohon tumbang itu kita stuck di sana, berhenti selama 2 jam nungguin orang-orang tuh motongin kayunya yang tumbang tuh, nunggu bantuan nggak. Kita juga bantu-bantu sana buat meminggirkan kayu, ranting-ranting kayu yang tengah jalan tuh untuk ke pinggir. Setelah itu, setelah semua selesai, kita lanjut lagi berangkat. Dan memang benar sepanjang perjalanan mau ke Sembalun itu view-nya tuh memang benar-benar bagus sekali ya, benar-benar sangat berkesan. Jadi Lombok itu punya kesan tersendiri buat aku. Selain dari ramah tamah orangnya, pemandangan view alamnya, juga makanannya, wah pokoknya Lombok tuh luar biasa. Dalam perjalanan tuh kita tempuh dalam jarak 2,5 jam, bahkan mungkin lebih. Kami sempat berhenti dulu, ngopi, makan. Akhirnya tiba kita sampai di Pegasingan. Nah, di pintu gerbang Pegasingan itu kita seperti biasa ya registrasi dulu. Jadi tiket masuknya di sana tuh murah, 10.000 per orang. Terus berhubung kami tinggal ngecamp di sana, tektok. Jadi kami tinggalkan 2 carrier tuh di sana. Kita bawa naik cuma 1 carrier yang berisi logistik. Maunya sih nginep di sana, tapi nggak jadi karena waktu udah nggak memungkinkan. Waktu udah banyak kebuang di jalan ya, karena cuaca nggak bersahabat dan lain sebagainya. Rencananya sih dari Pegasingan kita mau ke Pal Jepang, tapi sayang sekali nggak jadi. Jadi kita langsung balik aja ke Mataram. Jadi setelah melakukan registrasi, ya kita isi perut dulu bentar, ngopi, makan, ngeteh. Habis itu kita lanjut naik tektok. Jadi sekarang kita ada di Pegasingan, Desa Sembalun. Perkiraan sih 2 jam nyampe ke atas. Oke, kita lanjut. Jika
Jika kau jatuh maka berdirilah, jika terluka segera obatilah, jika hujan turun deras berteduhlah. Mengapa kau harus mengeluh jika kau letih? Jika ditinggal maka lambatkan jalan, jika merasa sendiri. Jadi ini pengalaman pertama kita ke Bukit Pergasingan. Sebenarnya treknya sih nggak terlalu ekstrim, cuma nanya terus hancur lah kaki mukanya. Dan dua orang ini, wih curang sekali nih, nggak bawa beban nih. 2 kiri tinggal di pos, jadi hanya buat logistik aja nih naik ke atas. Ayo. Jadi hari ini nih yang mendaki ke sini nih cuma kita bertiga, nggak ada penghuni lainnya karena ini bukan weekend. Jadi ini hari normal kita main ke sini. Mendakinya cuma 3 orang. Jadi sepanjang perjalanan tuh keren banget, indah. Jadi jalurnya, treknya itu cukup mudah untuk dilewati, nggak terlalu susah, sulit. Cuma treknya tuh terus naik ke atas dan di atas sana tuh benar-benar keren banget. Belum nyampe puncak sih, baru setengah badannya aja, tapi luar biasa keren. View-nya tuh wow, Rinjani kelihatan dari atas sana. Bukit-bukit yang lain tuh begitu luasnya terlihat sepanjang perjalanan, benar-benar keren. Kurang lebih ke atas sana tuh kami tempuh dalam jarak waktu 2 jam, mungkin 2 jam kurang ya lebih tepatnya. Setelah di atas itu di tempat campnya, pokoknya di sana tuh banyakan berhentinya ketimbang jalannya. Pokoknya benar-benar santai banget kita tuh menikmati. Rencananya sih kita naik berempat, aku, Bang Viko, Bang Kim, dan Bang Luki. Tapi Bang Kim tuh nggak jadi ikut, dia masih ingin melepas rindu bersama teman-temannya. Maklum 6 tahun udah nggak ketemu ya, jadi ketemu lagi tuh rasanya gimana gitu. Jadi kami putuskan untuk bertiga aja jalan. Setelah tempat kemah, jadi aku dan Luki ini memutuskan untuk ke puncak top up-nya ya, benar-benar puncak sejatinya. Bang Viko memutuskan untuk stay di bivak itu, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Jadi aku dan Luki naik ke atas, nanjak lagi, sambit lagi. Kurang lebih perjalanan ke atas ke puncaknya tuh kurang lebih bertambah lagi 1 jam atau 1 jam 20 menit mungkin. Ya cukup lama karena kami benar-benar slow sekali sama Bang Luki itu. Pokoknya benar-benar menikmati. Di atas ngobrol-ngobrol, kita sampai di puncak itu masih kita foto-foto juga. Kita banyak membuat dokumentasi dalam sebuah karya foto. Ya di sana tuh banyak hal indah yang kulihat ya. Terkadang kita nggak mengerti apa maksud tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang jelas, aku sangat bersyukur bisa menikmati pemandangan alam seperti itu, menikmati sebuah karya-karya keagungan Tuhan di atas sana. Jadi sepanjang perjalanan tuh banyak hal yang aku pelajari, banyak hal yang aku serap, banyak hal yang aku dapat. Ya, pada intinya aku sangat bersyukur sekali bisa ada di Lombok dan tempat-tempat lain ya, yang mungkin orang lain belum tentu seberuntung aku. Jadi aku sangat bersyukur. Seseorang yang bijak pernah berkata kepadaku, orang yang tahu caranya bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan hidup dan arti kebahagiaan hidup.
Buat aku, melakukan perjalanan seperti ini dan menemukan circle baru adalah sebuah proses di mana manusia bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Karena sebaik-baiknya air adalah air yang mengalir. Sejauh mata memandang, terbayar lah pokoknya kalau kamu kesini. Capek nggak terlalu capek sih, cuma kamu butuh pemanasan aja. Pertama adalah stretching dulu. Jangan lupa pemanasan seminggu atau 2 minggu sebelumnya supaya tubuh ini nggak kaget. Itu aja sih. Dan otot-otot ini tegak. Abis itu dari atas puncak kita turun lagi tanpa berpikir lama. Sampai di sana tuh kita mandi di bawah tuh di base campnya, kita mandi balik lagi ke Mataram. Karena malamnya itu kita akan ke Masjid Islamic ikonnya Mataram. Siap.